Ya, bab 2 kita nama materinya adalah statistika. Seperti yang kalian tahu ya, kalian sudah pernah belajar statistika. Contohnya dari bentuk statistika adalah seperti yang kalian lihat di layar ini. Jadi statistika ini adalah penyajian data yang biasanya dalam bentuk grafik yang memudahkan kita ketika kita akan membaca suatu data. Kalau dibandingkan dengan hanya tulisan saja gitu ya, cerita tulisan saja, terus kemudian ada huruf, ada angka yang sangat banyak sampai berparagraf-paragraf, pasti kita akan pusing membacanya atau bosan membacanya, sehingga data itu supaya lebih mudah untuk membacanya atau lebih menarik readers untuk mau membaca datanya disajikan dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk tabel. Yang sudah kalian pelajari selama ini itu adalah penyajian data tunggal di SMP ya. Nah, nanti di sini di kelas 12 ini yang dipelajari apa? Apakah sama Miss dengan yang sebelumnya? Dipelajari sama, tetapi datanya bukan lagi data tunggal, melainkan data berkelompok. Kenapa kok datanya berkelompok? Karena biasanya seperti datanya adalah terlalu banyak. Kalau hanya tunggal, tabelnya terlalu panjang nanti. Membacanya pun kita, aduh tabelnya kok banyak sekali. Pasti akan membuat jadi pembacanya itu bosan dan tidak menarik untuk dibaca gitu. Nah, makanya akan dibuat datanya adalah berkelompok. Data berkelompok itu seperti apa, Miss? Nah, ini saya contohkan. Ada tabel yang di sebelah kanan ini ya. Nah, mana yang menunjukkan bahwa ini adalah data berkelompok? Ini. Kalian lihat di age group-nya ini, di kelompok usianya ya, ada 13 sampai 19 tahun. Nah, ada rentangannya. Ini disebut sebagai data berkelompok. 20 sampai 29, 30 sampai 39 dan seterusnya. Kalau di tabel bentukannya akan seperti ini. Akan berbeda ketika kalian melihatnya adalah bentuknya diagram. Ini seperti diagram batang ya. Tapi di sini juga bentuknya interval. Nah, jadi nanti yang kita akan pelajari di sini adalah bentuk-bentuk yang disajikan dalam data berkelompok atau dalam interval. Gitu. Jadi sebagai gambaran, kenapa kok statistika ini dipelajari seperti itu tadi. Statistika ini sangat banyak digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Entah kalian nanti berkecimpung di bidang apapun. Entah kalian nanti mau mengambil jurusan apapun. Sebagian besar jurusan yang kalian ambil, pasti nanti kalian akan mengambil mata kuliah statistika. Kenapa? Karena terkait dengan kalau masih ada ya ketika kuliah nanti ada pengambilan skripsi, kalian pasti akan mengambil suatu data untuk dipresentasikan. Nah, cara mempresentasikan, mengolah data dan lain sebagainya itu pasti akan menggunakan yang namanya statistika. Jadi walaupun kalian ngambil saya tapi jurusan yang mau saya ambil itu jurusan yang soshumis. Apakah tetap ada statistikanya? Iya, tetap ada gitu. Jadi nggak hanya yang di jurusan-jurusan yang saintek saja, tetapi di jurusan soshum pun ada. Karena terkait dengan penyajian datanya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Ini ada sudah di modul, jadi gambaran peta konsepnya ya. Yang pertama adalah mengenai penyajian data. Kemudian ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Di masing-masing subbab itu ada bagian-bagiannya lagi. Nanti di sini untuk penyajian data, saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, tapi akan saya tunjukkan saja apa sih yang dimaksud tabel distribusi frekuensi, apa yang dimaksud histogram, apa yang dimaksud poligon dan OGIF. Nah, kita di sini nanti nggak sampai bagaimana cara membuatnya. Tapi kalian harus tahu tabel distribusi frekuensi ini cara membacanya bagaimana. Sehingga nanti kalau ini disajikan datanya dalam bentuk seperti ini, kemudian kita hitung entah itu ukuran pemusatan, ukuran letak atau ukuran penyebaran, kita bisa menghitungnya. Gitu. Jadi secara detailnya yang akan kita pelajari adalah tentang yang tiga ini. Ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Hari ini, khusus untuk hari ini, maka materinya adalah yang ini ya. Yang subbab yang ini, ukuran pemusatan data secara khusus adalah min. Nanti kita ingat kembali, min itu apa sih? Gitu. Terus bagaimana cara menghitungnya kalau datanya berkelompok. Nah ini ya untuk sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi di pertemuan pertama nanti akan saya sampaikan penyajian data itu seperti apa saja. Kemudian cara menghitung ukuran pemusatan data khususnya min itu nanti bagaimana. Nah penyajian data tadi
Yang pertama, saya sampaikan bahwa dia bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Namanya tabel, nah pasti bentuknya terdiri dari baris dan kolom seperti ini ya, ada judulnya. Judul tabelnya ini apa? Nah, kenapa kalau di sini ada kata-kata distribusi frekuensi, artinya ini tabelnya memuat interval atau memuat data yang dikelompokkan dalam setiap interval kelasnya. Nanti akan ada istilah-istilah baru. Nah, jadi ini yang di sebelah kanan ini ada istilah-istilahnya. Terus yang dimaksud istilah barunya ini, itu yang seperti apa? Nah, ini saya jelaskan dulu. Yang pertama, ada yang namanya interval. Interval itu yang mana? Nah, coba kita lihat. Nah, sebentar. Nah, kita lihat ya. Nah, yang namanya interval itu yang ini, Rek. Nah, ini. 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73. Jadi ada kata-kata dari mana sampai mana, itulah yang dimaksud dengan interval. Nah, di interval ini, bagiannya interval, ada yang namanya batas atas dan ada yang namanya batas bawah. Namanya batas bawah, interval itu kan dari ini ya, dari 2 angka ya. Dari mana sampai mana. Maka yang paling kecil ini dinamakan sebagai batas bawah. Yang paling besar dinamakan sebagai batas atas. Jadi kalau misalkan ditanyakan batas atas, lah batas atas yang mana? Kalau yang ditanyakan kelas pertama, nah, maka batas atasnya adalah 67, sedangkan batas bawahnya adalah 65. Jadi atau secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa yang ada di sebelah kiri, nah yang kiri 65, 68, 71, 74, 77, 80 itu adalah batas bawah. Sedangkan angka-angka yang di sebelah kanan itu disebut sebagai batas atas. Gitu. Nah, di sini nanti ada istilah banyak kelas. Gitu. Nah, banyak kelas itu yang mana? Nah, ini tinggal kita hitung. Banyak kelas itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini banyak kelasnya adalah 6. Gitu. Jadi setiap tabel banyak kelasnya bisa berbeda-beda ya, tergantung dengan tabelnya. Nanti kalau misalkan, kenapa kok kita harus tahu yang namanya banyak kelas atau kelas keberapa? Karena kadang-kadang, misalkan kita tak ditanya batas atas, itu harus dilihat dulu batas atas kelas keberapa. Karena batas atas kelas kedua dengan batas atas kelas keempat tentunya berbeda. Kelas kedua batas atasnya 70. Batas atas kelas keempat adalah 70. Nah, ada batas atas, ada batas bawah, maka akan ada yang namanya tepi atas dan tepi bawah. Ini saling berkaitan. Nah, tepi atas itu apa, Miss? Nah, kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Sedangkan kalau tepi bawah ini adalah batas bawah kurangi 0,5. Jadi kalau atas justru ditambah 0,5, bawah nanti dikurangi 0,5. Contohnya bagaimana? Misalkan yang ditanyakan adalah tepi atas kelas keempat. Dilihat kelas keempat ini. Tepi atasnya, kita harus tahu batas atasnya. Batas atasnya 76. Berarti tepi atasnya adalah 76 ditambah 0,5. 76,5. Misalkan yang ditanyakan tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Tepi bawah kelas pertama. Nah, kelas pertama batas bawahnya adalah 65. Maka tepi bawahnya 65 dikurangi 0,5. 64,5. Seperti itu cara mencarinya. Sehingga kalau kita sudah tahu ini, nanti kalau misalkan yang ditanya adalah, berarti cara mencari batas atas itu gimana kalau diketahui tepi atasnya? Ya tinggal kita balik aja. Di situ tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Berarti kalau batas atas itu adalah tepi atas dikurangi. Dan pindah ruas ya, 0,5. Ya pindah ruas saja. Itu. Terus kemudian ada yang namanya frekuensi kumulatif. Di tabel itu biasanya hanya ada datanya dalam bentuk interval ya, dan frekuensi saja. Tabel distribusi frekuensi itu biasanya cuma minimal ada 2 ini aja. Nah,
nanti ada istilah frekuensi kumulatif yang disingkat sebagai FK. Nah, FK ini bagaimana cara mencarinya? Nah, namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif itu kan jumlah ya, berarti kita jumlahkan frekuensinya. Nah, yang dijumlahkan yang mana? Dilihat dulu. Pada kelas yang pertama, maka yang dijumlah hanya 2 saja ini. Di frekuensi yang pertama aja. Berarti ini tetap 2. Pada kelas yang kedua, maka dijumlahkan dengan yang ini. Nah, berarti ini 7. Terus selanjutnya, kira-kira selanjutnya berapa? Alvito. Selanjutnya ini berapa? Ya, Miss. Berapa ini frekuensi kumulatifnya? Masih bingung, Miss. Jadi saya ulangi ya, frekuensi Ya. kumulatif, namanya kumulatif ya, kita menjumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah frekuensinya di tiap kelasnya. Kalau pertama itu pasti kita lihat, kita samakan dengan frekuensinya, karena yang dijumlah hanya satu ini aja, ini 2. Kalau ke bawahnya, maka kita jumlah dengan frekuensi bawahnya, 2 tambah 5, 7. Maka untuk bawahnya ini berapa, Alvito? 7 ditambah 13. Berapa? 20, Miss. Oke, lanjutkan bawahnya Syarif. Berarti ini berapa bawahnya? 34. Bawahnya Mayang. 8. Oke, bawahnya lagi Arya. 10. Arya berapa? 40, Miss. Oke, 40. Itu. Jadi dengan kata lain, kalau kalian lihat ya, menjumlahkan atau menghitung frekuensi kumulatif sampai yang paling bawah, itu sama dengan menghitung banyaknya data. Ini pasti harus sama dengan yang ini. Ini harus sama dengan jumlahnya ini. Jadi kalau misalkan jumlah ini kan nggak selalu ada. Ketika kalian membutuhkan jumlah datanya ini berapa, kalian menghitung frekuensi kumulatif sampai yang paling bawah, itu sama dengan menjumlahkan semua frekuensinya. Nah, apakah frekuensi kumulatif ini harus selalu dicari, Miss, nanti ketika kita menghitung itu? Tergantung. Jadi ada beberapa ukuran, entah itu pemusatan, penyebaran, itu yang membutuhkan yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, kalau itu berarti otomatis kita harus menghitungnya. Tapi kalau nggak dibutuhkan, ini nggak dihitung nggak apa-apa. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya ya untuk menghitung frekuensi kumulatif. Yang penting kalian tahu apa yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Kemudian ada juga nanti yang namanya nilai tengah. Nilai tengah ini biasanya simbolnya adalah XI. Nah, XI itu yang dilihat adalah yang mana? Nilai tengah ini tadi kan intervalnya 65 sampai 67 ya. Intervalnya cukup pendek. Kalau kita jabarkan ada 65, 66, 67. Berarti jaraknya hanya 3. Kalau kita lihat tengah-tengahnya yang mana? Maka tengah-tengahnya adalah data yang kedua. 65, 66. Maka ini adalah 66. Tuh. Bawahnya gimana? 68, 69, 70. Maka nilai tengahnya adalah 69. Nah, apakah ke bawah itu harus kita hitung manual seperti itu, Miss? Enggak. Cara lainnya, yang pertama tetap kita cari dulu ya nilai tengahnya berapa. Tapi untuk ke bawahnya ini bisa kita lihat. Coba kalian lihat ini, 65 ke 68. Ini jaraknya berapa? 65 ke 68. Berapa? 3, Miss. 3. Maka ini ke bawah ditambah 3. Nah, berarti ini nanti ke bawah juga ditambah 3. Nah, coba lanjutkan bawahnya. Imam. Berarti ini bawahnya berapa, Imam? 72, Miss. Oke, lanjut Raisa. Raisa? 75, Miss. Oke, lanjut bawahnya lagi Abraham. 8. 28, Miss. Terakhir Clarissa. 81, Miss. Iya, 81.
Jadi gitu. Jadi caranya yang pertama tadi untuk mencari nilai tengah, boleh kalian ngitungnya manual. Dihitung terus dilihat nilai tengahnya yang ada di tengah itu berapa. Atau boleh juga misalnya kalau manual agak bingung. Ini saya tulis dulu ya. Cara yang pertama bisa manual. Cara yang kedua pakai rumus. Saya mau rumusnya aja, boleh. Rumusnya berarti kita pakai batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, ini sama aja. Jadi contohnya gimana? Contohnya nyari yang pertama ya, 65 batas bawahnya ya, ditambah 67 batas atasnya, berarti kan 132 dibagi 2 adalah 66. 132 dibagi 2, 66. Terus kemudian nyari bawahnya gimana ya? Sama kayak tadi, dilihat aja ini jaraknya berapa. Karena, oh ini plus 3 terus Miss, ya, berarti ini ditambah 3. Jadi bisa mencari manual atau rumus itu untuk menentukan yang pertama, nilai tengah yang pertama. Untuk ke bawahnya, kita bisa lihat selisihnya berapa. Biar lebih cepat untuk menghitungnya. Nah, sampai dengan istilah-istilah baru yang saya kenalkan ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Ke materi yang selanjutnya. Ya, silahkan, kalau ada yang masih ingin ditanyakan dulu. Kalau yang genap berarti nilai tengahnya ditambah baru dibagi 2. Iya, kalau yang genap berarti nilai tengahnya ditambah dibagi 2. Oh, tambah 2 dibagi 2 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, beberapa ini sudah ada ya di modul seperti tepi atas sudah saya tuliskan di sana. Tepi bawah juga sudah saya tuliskan di sana. Mungkin yang nggak ada frekuensi kumulatif, nilai tengah, tuh, yang belum saya tuliskan secara detail di sana. Nah, kalau sudah, maka kita lihat. Ini yang pertama ya, penyajian data yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menyajikan data itu dengan menggunakan yang namanya histogram. Nah, histogram itu seperti apa? Kalau kalian lihat tampilannya seperti ini, wah, histogram itu berarti identik dengan diagram batang, Miss. Ya, hanya saja nanti bedanya apa yang membedakan dengan histogram diagram batang yang sudah kalian pelajari, yang membedakan adalah ini, pada sumbu X-nya. Kalau biasanya pada data tunggal, sumbu X-nya itu adalah datanya. Misalkan nilai 70 ada berapa orang, nilai 80 ada berapa orang, dan seterusnya. Tetapi kalau datanya berkelompok, maka sumbu X-nya ini bisa bermacam-macam. Di sini bisa disajikan dalam interval kelas. Nah, contohnya yang mana? Yang ini. Nah, ini nomor 1 ini contohnya dari yang interval kelas. Nah, mana sih Miss intervalnya ini? Kalian lihat. 1 sampai 5. 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20. Nah, jadi kalau yang dituliskan dalam dari angka berapa sampai berapa itu menyatakan interval ya. Dia bisa juga disajikan dalam tepi bawah kelas. Nah, yang mana ini contohnya? Contohnya adalah yang ini. Nah, tepi bawah itu penulisannya di sini. Di garisnya ini. Dilihat cara penulisannya beda-beda ya ini nanti. Kalau yang ini tadi interval, dia nulis intervalnya di tengah-tengah batang. Tapi kalau di sini dia nulisnya di tepi-tepinya ini. Nah, ini. Nah, di garis-garisnya ini. Dan biasanya kalau tepi bawah itu nilainya koma 5 seperti ini. Karena tadi tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi 0,5. Makanya kalau ada 0,5, oh ini kemungkinan adalah tepi bawah. Nulisnya kemudian pas di garisnya, oh ini kemungkinan adalah tepi bawah. Nah, ini artinya apa? Ini adalah tepi bawahnya kelas yang ini. Ini tepi bawahnya kelas yang ini. Ini tepi bawahnya kelas yang ini. Nah, walaupun disajikan dalam histogram, kadang kalian harus bisa mengubah histogram menjadi tabel. Nah, gimana caranya? Ingat, di tabel distribusi frekuensi itu adalah kita menuliskannya biasanya dalam bentuk interval. Interval itu adalah batas bawah
sampai dengan batas atas. Berarti kalau diketahui tepi bawahnya 35,5, batas bawahnya berapa? Ayo, tepi bawahnya 35,5. Batas bawahnya berapa? 35. Oh, hati-hati. 36. 36. Coba diingat lagi. Tadi itu adalah tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Berarti batas bawah itu adalah tepi bawah ditambah 0,5. Sehingga kalau ini tepi bawahnya 35,5, maka batas bawahnya ini startnya adalah 36. Nah, ini sampai berapa? Nah, sampai berapa? Kita lihat bawahnya dulu. Bawahnya tepi bawahnya adalah 40,5. Berarti batas bawahnya ini adalah 41. Berarti kalau kelas selanjutnya dimulai 41, maka ini 36 sampai dengan berapa ini kira-kira? 36,42. Iya, sampai 40. Jadi untuk mencari ini sampai berapa, dilihat aja bawahnya. Makanya ini ditulis dulu, lebih mudah untuk menulis yang ininya dulu, yang di sebelah kiri. 45,5 berarti 46. 50,5 berarti 51. 55,5 berarti 56. 60,5 61. 65,5 berarti 6. Nah, tinggal kita melengkapi yang di sebelah kanan. 46 berarti ini 45. 51 berarti ini 50. 56 ini 55. 61 60. 66 berarti ini 65. Nah, kalau yang ini sampai berapa? Nah, kita lihat. Ini kan lihat ya, ini pasti jaraknya sama dan polanya sama. Ketika 66, nah di sini 56 sampai 60. 46, 50, 36, 40. Berarti 66 ini sampai 70. Gitu. Jadi kita bisa ya mengubah dari histogram ini. Kalau yang pertama, intervalnya sudah diketahui, mudah menghitungnya. Tapi kalau dari yang ini, nah kita bisa. Jadi dari histogram, kita ubah ke tabel yang menyatakan interval kelasnya. Kalau frekuensinya yang mana? Nah, ini sudah diketahui 8, 10, 14. Tinggal nulis sebelahnya 8, 10, 14, 12, 8, 10, 14, 12, 9, 7. Loh, ini kok nggak ada, Miss? Kita lihat. Ini kan harusnya ada di sini ya. Nah, ini kan nggak ada. Ya, memang berarti ini nggak usah ditulis. Jadi berhenti sampai sini saja. Yang ketiga, bisa juga dia dituliskan sebagai nilai tengah. Nah, nilai tengah itu yang mana? Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia nulisnya berada di tengah-tengah batang. Nah, tapi bentuk nilainya adalah nilai-nilai tunggal. Nah, ini berarti dia diketahui sebagai nilai tengahnya. Nah, nanti gimana caranya untuk mencari intervalnya? Nah, kalian kaitkan lagi dengan yang sebelumnya tadi. Tadi nilai tengah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, kaitkan dengan itu untuk mencari intervalnya gimana. Jadi silakan dicoba mandiri kalau ada soal yang sejenis. Jadi sumbu X-nya bisa 3 ya kemungkinannya. Bisa interval, bisa tepi bawah, bisa nilai tengah. Tapi kalau sumbu Y-nya pasti menyatakan frekuensinya. Jadi yang sumbu Y ini pasti adalah semuanya adalah frekuensi. Nah, jadi itu terkait dengan histogram. Nanti di soal yang paling banyak adalah akan kita temui dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram. Gitu. Jadi fokus kita adalah penyajian data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi atau histogram ini. Sampai histogram ini ada yang ditanyakan nggak? Belum ada? Saya lanjutkan. Ada yang namanya poligon. Nah, kalau histogram tadi itu adalah diagram batang, maka kalau poligon ini adalah diagram garis. Jadi ya, tampilan grafisnya dari tabel distribusi frekuensi yang digambarkan oleh grafis garis. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang ini yang namanya poligon itu yang garis-garisnya ini aja ya, Rek, ya. Garis hitam ini. Jadi ditarik di tengah-tengah batangnya, dikasih titik, kemudian dihubungkan. Memang kadang histogram dan poligon ini disajikan dalam
diagram yang sama, ditumpuk gitu, histogram dan poligonnya. Nah, karena dia sama, maka sumbu X dan sumbu Y-nya juga sama. Nah, ini saya nggak perlu menjelaskan lebih detail, jadi ada ada 3 kemungkinan sumbu X, interval, tepi bawah, atau nilai tengah. Sedangkan sumbu Y-nya pasti menyatakan sebagai frekuensi. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya. Bedanya yang tadi grafik batang, yang ini adalah grafik garis. Yang selanjutnya itu adalah tentang OGIF. Nah, jadi nanti kalau di sini poligon dan OGIF lebih ke saya tunjukkan aja apa sih yang disebut poligon, apa sih yang disebut dengan OGIF. Jadi ketika kalian nanti melihat suatu data, kalian bisa tahu, oh ini adalah bentuknya poligon, ini adalah bentuknya OGIF. Poligon, apa bedanya poligon dengan OGIF? Kalau OGIF ini grafik kurva mulus. Nah, bedanya apa Miss dengan yang tadi? Kalau yang tadi poligon, grafiknya patah-patah ya. Apa sih patah-patah itu? Ini maksudnya seperti ini. Jadi ini ke bawah. Nah, dari bawah, dari atas bisa ke bawah terus naik. Jadi bisa dari naik bisa turun, naik turun gitu, patah-patah. Sedangkan kalau OGIF dia ini kurvanya mulus. Selalu ke bawah seperti yang warna hijau atau selalu ke atas seperti yang warna merah. Yang selalu ke atas ini namanya OGIF positif. Yang selalu ke bawah ini namanya OGIF negatif. Jadi kalau kalian pernah lihat di berita ya tentang grafik kurva pandemi selama pandemi, penambahan jumlah pasien positif dan lain sebagainya, itu kan grafiknya selalu naik atau selalu turun. Itu bukan diagram garis ya. Jadi kita bisa bilang bahwa itu adalah OGIF karena itu sumbu Y-nya adalah bukan hanya frekuensi. Kalau frekuensi dia bisa naik turun. Karena jumlah orang yang sakit tiap harinya bisa naik turun. Tetapi kalau dia sudah hanya naik saja atau turun saja, maka sumbu Y-nya ini bukan frekuensi lagi, tapi sudah menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, jadi nanti mungkin untuk detailnya tentang OGIF, poligon itu akan kalian pelajari di jenjang yang lebih lanjut. Nah di sini jadi nanti kalau kalian tahu data, oh ternyata kenapa kok grafiknya selalu naik, padahal jumlah orang yang sakit tuh kadang tiap harinya berbeda-beda dan bisa saja turun, tapi kok grafiknya selalu naik. Nah, karena kalau dia kurvanya OGIF, dia kumulatif. Ya walaupun yang sakit itu berkurang, tapi kan akan selalu bertambah setiap harinya, menambah jumlah orang yang pernah sakit. Jadi gitu. Jadi kita bisa menerjemahkan data-data yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk pengukuran pemusatan data, kita akan lebih mempelajari mengenai min, median, dan modus. Kalau sudah sampai sini, berarti nanti kita menghitung. Gitu. Sebelum kita menghitung, saya tanya, apa sih kata lainnya dari min? Ada yang masih ingat nggak? Min ini apa? Rata-rata. Min itu rata-rata, oke. Median? Tengah. Median, dia masih ingat median itu apa? Nilai tengah setelah dirumuskan. Ya, nilai tengah. Kalau modus? Nilai paling banyak. Nilai yang paling banyak muncul. Iya, nilai yang sering muncul. Nah, ini kita tahu ya secara teori itu seperti ini. Min itu rata-rata Miss, median itu nilai tengah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat apakah ini sesuai dengan kondisi sehari-hari yang biasanya kita ucapkan. Pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ini? Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Rata-rata siswa-siswi SMA BSS berdomisili di Malang. Rata-rata penduduk Malang tidak menggunakan masker ketika berada di dalam rumah. Apakah ini benar-benar menyatakan rata-rata atau hanya sebagai kebanyakan saja? Kalau kita mendengar kalimat yang seperti ini. Apa? Kira-kira apa? Apa benar itu yang dimaksud adalah rata-rata? Kita soalnya biasanya sering nyebutnya rata-rata ya. Apakah benar ini benar rata-rata yang sesungguhnya? Atau ini hanya
artinya itu kebanyakan aja. Kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan itu datangnya jam 7 pagi. Kebanyakan siswa-siswa SMA BSS berdomisili di Malang. Atau kebanyakan penduduk Malang tidak menggunakan masker ketika berada di dalam rumah. Sebenarnya ini lebih mengarah ke rata-rata atau ke kebanyakan? Kebanyakan, Mas. Kebanyakan. Tapi istilah yang kita gunakan adalah rata-rata. Padahal tadi kita tahu ya, apakah rata-rata dan kebanyakan menurut yang kalian sampaikan di sini tadi, ini sama? Rata-rata tuh min. Kalau kebanyakan itu yang mana? Modus. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ternyata di kehidupan sehari-hari, ternyata sering sekali kita mendengar yang namanya salah kaprah ya. Nah, kalau ini tidak digunakan sebagai untuk pengambilan keputusan atau hanya sebagai obrolan saja, mungkin ini masih nggak apa-apa ya. Tetapi statistika itu kan kaitannya adalah dengan nantinya ya, dengan pengambilan kebijakan, pengambilan tindak lanjut, atau pengambilan suatu keputusan. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini terus dilakukan dengan keadaan salah kaprah, nah ini bisa menimbulkan keputusan yang tidak tepat. Gitu. Jadi kalian nanti ketika sudah berada di tingkat yang lebih lanjut, terus menggunakan statistika sebagai penelitian kalian, terus kalian ingin menciptakan suatu solusi dari suatu masalah, hati-hati ketika menggunakan pemilihan kata-kata, karena itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Gitu. Jadi yang perlu saya perjelas itu adalah seperti ini. Jadi kita ingat konsep yang ini ya, min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus adalah nilai yang sering muncul. Nanti di soal yang sering dipakai adalah istilah-istilah yang ada pada yang ditulis dalam tinta warna hitam ini. Kadang masih kita pakai pertanyaannya hitunglah rata-rata, tapi lebih sering akan hitunglah min gitu. Jadi kalian harus tahu artinya apa. Ya. Kita ingat dulu untuk data tunggal, misalkan saya punya data tunggal seperti ini, min tadi adalah rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata dari data tunggal? Nah, ada yang masih ingat? Bagaimana cara mencari rata-rata dari data tunggal? Ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditambah semua, terus Bagi dibagi 10. jumlah data. Ya. Ditambah semua dibagi jumlah data. Ini harus tahu dan setiap anak juga harus paham bagaimana cara mencari rata-rata. Karena contoh aplikasinya, ketika nanti kalian misalkan mau daftar perguruan tinggi, di webnya disuruh tulislah rata-rata dari rapot semester 5. Kalian nggak perlu tanya, Miss, rata-rata rapot saya gimana? Karena kan di rapot nggak ada. Kalau kalian sudah punya rapotnya, berarti kalian bisa menghitung sendiri. Caranya gimana? Nilainya saya jumlah dibagi dengan banyaknya datanya. Gitu. Jadi ini wajib tahu ya. Di min itu biasanya disimbolkan dengan X bar. X yang ada garis atasnya itu disebut sebagai X bar. Ini berarti tinggal menjumlahkan semua. 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8. Dibagi 10. 10 dari mana, Miss? Nah, kita lihat. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Jadi itu adalah min. Nah, sekarang median. Median adalah nilai tengah. Simbolnya adalah ME. Kalau mediannya data tunggal, cara mencarinya bagaimana? Harus diapakan dulu? Diurutkan paling terbanyak. Urutkan dari terkecil. Silahkan diurutkan dari yang paling kecil. 3, Nah, coba 4, saya minta 4, tolong 5, 6, untuk mengurutkan 8, 9, 9. Najwa. Pak, ini diurutkan dari yang paling kecil berapa ini? 3, Oke, lanjut. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, Oh my gosh. 8, 9, 9. Nah, terus setelah itu, kalau sudah diurutkan, diapakan? Datanya ini genap ya.
Kalau median ini data tunggal, ada data genap, ada data ganjil. Kalau genap, maka harus dibagi dua, dilihat 10 bagi 2, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tarik garis. Berarti ini ditambah dibagi 2. 6 ditambah 6 dibagi 2. Kalau ganjil langsung kelihatan. Nilai yang berada di tengah itu adalah mediannya. Itu median kalau data tunggal. Jadi kalau median harus diurutkan dulu. Kalau min tadi harus dijumlah dulu dibagi banyaknya data. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, tinggal dilihat saja. Coba, Sheryl modusnya berapa ini? Modusnya sering muncul 6 atau 9. Ada 4, 6, 8, 9. Iya, kita tinggal lihat mana angka-angka yang paling sering muncul. Jadi, kalau di data tunggal, modus itu jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Kalau median jawabannya hanya 1, min juga jawabannya hanya 1. Sedangkan modus dia bisa lebih dari 1. Sedangkan nanti kalau datanya berkelompok, modus itu jawabannya hanya 1. Median dan modus cara mencarinya harus dengan menggunakan rumus. Dan jawabannya hanya tunggal 1. Sama seperti minnya. Itu kalau datanya data tunggal. Nah, padahal di sini yang akan kita pelajari adalah data berkelompok. Hari ini khusus min saja, median dan modus kita akan bahas di minggu depan. Jadi untuk min atau rata-rata, di sini saya sajikan ada 2 cara untuk menghitungnya. Ya, ini cara pertama, ini cara kedua. Mis, apakah nanti saya harus menggunakan keduanya ketika mengerjakan soal? Tidak. Nanti di sini kalian silahkan pilih mana yang cara yang paling mudah. Jadi saya sajikan dengan soal yang sama, nanti kita coba hitung dua-duanya pakai cara 1, cara 2, kita lihat kelebihan dan kekurangan cara 1 dan cara 2 ini apa. Terus kemudian nanti kalau di soal saya serahkan ke kalian. Kalian mau pakai, saya lebih suka pakai cara 1, silahkan. Saya sukanya pakai cara 2, mis, silahkan. Jadi saya bebaskan ke kalian mau pakai cara yang mana. Kita pakai cara yang 1 dulu. Nah, ini data yang tadi yang saya sudah punya. Jadi ini contohnya ya, data frekuensi. Kita lihat dulu sih rumusnya apa. X bar sama dengan sigma fiksi dibagi N. Kita tulis dulu biar nggak lupa. X bar sama dengan sigma fiksi dibagi N. Berarti di sini kita harus punya FI. FI adalah frekuensi. Sini sudah ada. FI-nya sudah ada. Kita sekarang harus mencari XI. Jadi apa XI itu? Ini adalah nilai tengah. Nah, kita hitung nilai tengahnya. Oh, tadi sudah dihitung nilai tengahnya. Ini tadi 66. Terus 69. 72, 75, 78, 81. Tadi sudah dihitung oleh temannya. Nah, kemudian sigma fiksi. Nah, fiksi ini artinya FI-nya harus dikali dengan XI. FI dikali XI. Ini. Berarti ini adalah FI. Ini adalah XI. Kita kalikan. 2 kali 66, 5 kali 69, dan seterusnya. Coba hitungkan yang pertama, dihitung Nela. Yang kedua, kelas kedua dihitung Virus. Kelas ketiga dihitung Zahra. Kelas keempat dihitung Ezra. Kelas kelima dihitung Juve. Kelas keenam dihitung Maharani. Alhamdulillah. Saya hitungkan. Sebutkan hasilnya. Saya yang nulis. 162. Kelas 1 hasilnya 132. Ya, oke, benar. Virus? Belum, Miss, masih ngitung. Ayo dihitung dulu. 345 berarti. Berapa, Dok? Masih di mute? Saya tidak dengar. Nah, berapa? 345, Miss. 345. Lanjut, Zahra. 936. Lanjut, Ezra. 1050. Terus, Juve.
Juve ada tadi? 312, Miss. Oh iya, 312. Terakhir, Maharani, Gimana? 81 kali 2. 162, Miss. 162. Berarti kita sudah menghitung fiksinya ya. Tapi dilihat di sini depannya ada kata-kata sigma, ada simbol sigma. Apa artinya sigma? Sigma adalah jumlah. Berarti fiksinya di jumlah. Kalian jumlah mulai dari ini, mulai dari atas sampai dengan bawah. Coba dihitungkan Irfan. Dihitungkan fiksinya di jumlah mulai dari 132 sampai 162 itu hasilnya berapa? Ini. 132 ditambah 345. Ditambah deh. Berapa Irfan? Iki 40. 7. Irfannya nggak ada dah. Ada belum? Ini segitu. Ada 73425. Berapa Irfan hasilnya? Jumlahnya fiksinya? Beratnya tuh gimana sih? Iya, Miss. Berapa jumlahnya hasilnya? Benar, Miss. Dia udah 2 tahun. Gila. Gimana tuh caranya? Berarti nggak ada. Sudah? Sumpah Irfan kemana sih ya Allah? 2937. 2.937. 37. Nah, jadi berarti nanti ketika dimasukkan ke rumusnya, sigma fiksinya 2937 dibagi N. N itu apa? N adalah banyaknya data. Kebetulan di sini sudah ada. Jadi tinggal saya masukkan hasilnya berapa. Nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Nah, kalau statistika seperti ini, Miss kalau hasilnya koma bagaimana? Enggak apa-apa. Biasanya silakan diambil 2 angka di belakang koma.
Itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk menghitung dengan menggunakan fiksi ini kita tinggal nambahkan kolomnya adalah XI aja ya, Rek ya. Tadi kita sudah tahu cara mencari XI-nya gimana, terus kita tinggal kalikan dengan frekuensinya. Terus kemudian habis itu dijumlahkan. Nah, cara ini kalau dibandingkan nanti dengan cara kedua, rumusnya lebih pendek. Tapi hitungannya sampai ribuan. Kalian ingat-ingat ya, saya nggak usah dihitung hasilnya berapa, tapi kalian ingat-ingat bahwa ya hasilnya dari yang dijumlahkan Irfan tadi adalah sampai ribuan, sampai 2000 dibagi 40. Kalau nilai angkanya ini semakin besar, kemudian dibagi, maka kemungkinan kesalahannya itu nanti juga akan semakin tinggi. Karena nantinya ketika kita menghitung ini, kita nggak pakai kalkulator ya. Jadi kita hitung manual, pakai porok-gapit biasa. Gitu. Akan kita bandingkan kalau pakai cara kedua, kira-kira angkanya akan sebanyak ini enggak? Kita balik dulu ke slide sebelumnya. Cara kedua adalah XS, X bar S, yaitu rataan sementara, ditambah sigma VD. Nggak pakai fiksi, tapi pakai VD. Nah, DI ini apa? DI ini nilai tengah dikurangi bagi sigma F. Di sini sigma F itu sama dengan N, ya, sama kayak ini. Jadi mau ditulis N boleh, mau ditulis sigma F boleh. Berarti di sini, nah, kita hapus dulu yang nggak dipakai. Kita hapus dulu yang ini. Kita tadi masih pakai XI ya, berarti XI-nya di sini saya nggak hapus. Saya hapus yang ini, fiksinya aja. Nah, sudah dihapus, kemudian kita tulis rumusnya dulu. Sebaiknya rumusnya selalu ditulis supaya kita membantu kita menghafalkan untuk rumus yang akan kita gunakan. X bar S ditambah sigma ID dibagi N. Kita harus tahu atau harus menempatkan dulu, harus menentukan dulu X bar S-nya ini berapa. Nah, mencari rataan sementara itu bisa dilihat dari XI yang berada di tengah. XI-nya ini, yang di tengah itu di tengah mana, Miss? Nah, ini kan ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang di tengah adalah yang ada di kelas 3 atau yang ada di kelas 4. Berarti kalian boleh pakai ini atau ini. Terserah kalian. Kalian pilih. Misalkan, di sini Miss Wanda mau pakai rataan sementaranya adalah 75. Gitu. Berarti sekarang kita cari DI sekarang. DI itu adalah XI dikurangi X bar S. Berarti kalau yang ini 75, kita kurangi dengan 75. Berapa hasilnya? 75 kurangi 75. 0. Jadi kita mulai dari kelas yang kita pilih sebagai rataan sementaranya dulu. 0. Terus Miss, naik ke atasnya gimana ya? Ini 72 kurangi 75, 69 kurangi 75, 66 kurangi 75. Supaya lebih cepat, itu caranya adalah dilihat lagi. Ini tadi selisihnya berapa ke sini? 71 ke 74 ini selisihnya berapa? 3. 3. Maka ini kalau ke atas dikurangi 3. Sedangkan ini kalau ke bawah ditambah 3. Sehingga yang atas ini nanti nilainya berapa, Mela? Habis 0 dikurangi 3, berapa ini, Mela? Min 3. Oke, lanjut lagi ke atas. Berapa, Mela? Min 6. Lanjut lagi. Min 9. Oke, jadi ke atasnya dikurangi terus ya. Ke bawah berarti kita tambah. Nabila Pranadita. Berarti ini berapa? 3. Terus? 6. 6. Sekarang kita cari VD. VD ingat, FI-nya yang ini, DI-nya yang ini. Maka kita kalikan. Mbak Nabila Ananda. Ini berapa yang pertama? 18. Berapa? 18. Nah, hati-hati min ya. Dan minnya min 18. Terus, kemudian Reni. Bawahnya berapa? Min 30. Oke. Satria, bawahnya berapa?
Berapa kali berapa dulu kamu sebutkan, terus nanti kamu hitung. Min 39. Karena 13 kali ini. Ini 0 ya, kalikan 0 berarti ini pasti 0. Bawahnya ulung. Yang 0 itu, Miss. Oh bukan, bawahnya. Kan yang 0 sudah saya hitung. 12, Miss. Oke. Terus kemudian yang terakhir, alam zahid. juga, Miss. Oke. Sigma VD, maka dijumlah lagi. Nah, kalau enaknya ada negatif dan positif seperti ini, saya biasanya ngitungnya adalah, ini yang positif saya hitung dulu, 12 tambah 12 itu 24. Maka di sini ada, terserah, 24 itu mau dihitung dengan yang mana. Saya mau pakai yang ini aja, min 30. Min 30 ditambah 24. Berarti di sini masih ada min 6. Sehingga kita tinggal ngitung min 18 ditambah min 6 ditambah min 39. Ini hasilnya berapa? Nadila. Minus 63, Miss. Min 63. 63. Nah, berarti ini tinggal X bar S-nya 75 ditambah min 63 dibagi N-nya berapa tadi? 40. Loh, Miss ini negatif nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi ini berarti hasilnya adalah nanti negatif. Berarti ini tinggal 75 dikurangi berapa. Nah, silakan dihitung sendiri hasilnya berapa. Gitu. Nah, jadi di sini nanti kita lihat ya, sudah kita bandingkan ya dari yang pertama tadi. Kalau di sini langkahnya agak panjang, tetapi angkanya dia nggak sampai ratusan. Gitu. Jadi kalau kalian bandingkan sama yang tadi ribuan. Kalau ini nggak sampai ratusan. Gitu. Jadi silakan kalian pilih metode mana yang kira-kira ini saya lebih suka pakai ini. Saya pakai cara satu atau saya pakai cara yang kedua. Itu. Jadi saya bebaskan ke kalian. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti nanti tugasnya exercise 1 ya, Rek ya. Kalian nanti saya tuliskan nomor-nomornya berapa, yang dikerjakan hanya yang mencari rata-rata saja atau mencari min saja, karena exercise 2 maaf, exercise 2 itu campur min, median, modus, tapi yang dikerjakan hanyalah yang mencari rata-rata saja. Nomor-nomornya nomor berapa saja nanti silakan dicek di GC-nya masing-masing. Tuh. Ini saya akhiri dulu share-nya.